Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masyar asatidah al-kiramah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, aparatur pemerintah sipil maupun TNI, Bapak Wakil Camat, Bapak Wakil Lurah Kelurahan Mekarsari yang kami hormati, teristimewa guru-guru kita, Dewan Pembina Yayasan Majelis Quran Hikmatul Quran yang kami hormati, Al-Ustaz Sugono yang kami hormati, wahono ingkang kula muliaken, ngapunten kula rada kelalen. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus atas nama pribadi pun kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Di desa kami, alhamdulillah, ada orang yang memperhatikan untuk menaburkan benih rahmat Allah Subhanahu wa taala, bercita-cita untuk mencetak hafiz dan hafizah. Ini satu ilmu yang termahal, sebab orang-orang yang hafiz dan hafizah itu merupakan pilihan-pilihan Allah. Dan insya Allah kalau masih ada di kampung kita orang yang mendengungkan Al-Quran, berarti kiamat masih jauh. Ini kenikmatan yang wajib saya syukuri pada malam ini. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ada dua mukjizat yang terbesar untuk baginda Muhammad. Yang pertama, mukjizat tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj ini tidak bisa dicerna dengan akal pikiran manusia kecuali iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Isra dan Mi'raj. Di mukjizat yang terbesar. Yang kedua, mukjizat Al-Quran, yang insya Allah Al-Quran ini sampai hari kiamat Allah jamin kemurniannya. Sebab nabi-nabi terdahulu dikala diberikan kitab-kitab, seperti halnya Nabi Allah Daud, Allah berikan kitab Zabur. Nabi Daud meninggal, syariatnya tidak berjalan. Nabi Allah Musa, kitab Taurat. Nabi Musa meninggal, Tauratnya pun hilang, tidak berjalan. Nabi Allah Isa, Allah turunkan mukjizat kitab Injil. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, Injilnya berantakan. Ada yang namanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Cuman janjinya lihat-lihat dulu, enak ya enak, nggak enak dari balik taro. Berarti apa? Kemurnian kitab-kitab terdahulu itu tidak dijamin oleh Allah. Tapi Al-Quran dijamin kemurniannya oleh Allah. Jangankan huruf atau ayat yang korupsi kemarin ketahuan. Mana ada kemana tuh orang yang korupsi Quran? Oknum pejabat. Ya, ini jangan coba-coba dengan Al-Quran. Makanya sekali lagi saya bersyukur kepada Allah kalau masih ada orang yang mau belajar Al-Quran.
Dan orang-orang yang hafid dan hafidhah ketika meninggal dunia, Allah haramkan jasadnya dimakan oleh bumi. Ini jaminan dari Allah. Kayak beruntung. Ini termasuk santri-santri Ustaz Wono. Anak sini. Santri sini mana? Oh ini semua. Lanang kabeh. Ono sing wedo ta? Hah? Iya, iya laki semua maksudnya, enggak ada yang perempuan. Ya. Lumar tempatnya. Ya, yang hasil wal hasil, bagaimana caranya kita bisa walaupun enggak ada tempat bisa menghafal Al-Qur'an. Dulu saya waktu di pondok pengen ngapal Quran, cuman nggak ada bakat. Tapi saya pernah mandiin anak yang hafal Quran. Itu anak waktu mau mandi nggak sampai jenduk air di pondok, saya mandiin sambil nangis subuh-subuh. 3 tahun kemudian itu anak hafal Quran. Memang ditargetkan di sana itu, ya di Tebu Ireng ditargetkan. Di hufaz itu siapa saja santri yang ingin masuk belajar hafal Quran maksimal dikasih 4 tahun. Kalau memang 4 tahun nggak hafal Quran berarti mondoknya main-main dan pulang, jangan pakai mondok, maluin pesantren. Itu. Alhamdulillah orang kampung Tifar sini Ustaz baca kuliah aja keder, apalagi hafal Quran. Kuliah kagak berhenti mana ujungnya. Nah ini saudara sekalian, saya katakan manusia yang hafal dan Quran itu merupakan manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis Rasul menyatakan afdhalul dzikri tilawatul Quran. Dalam satu hadis yang lain afdhalul dzikri la ilaha illallah. Yang paling afdal kita berzikir kepada Allah itu adalah kita membaca Al-Quran. Di saat kita itu membaca Al-Quran, kita langsung berbicara dan berkomunikasi, berbicara kepada Allah hanya dengan bentuk Al-Quran yang kita lihat ini. Pahalanya jangan ditanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif harfun, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa aja orang yang membaca daripada ayat-ayat kitabnya Allah, terutama Al-Quran, man qara harfan min kutubillah, siapa orang yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, khususnya Al-Quran, mereka akan mendapatkan 10 kebajikan. Aku tidak berkata, kata Nabi, alif lam mim itu tercipta satu huruf. Orang yang baca alif lam mim sudah mencapai 3 huruf, dan orang tersebut akan memperoleh 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Bagaimana dia baca kulhu, bagaimana dibaca Yasin, bagaimana dia baca 30 Al-Quran. Hebat itu orang-orang yang bisa baca Al-Qur'an. Dulu saya ingat masih kecil, saya diantara teman-teman belajar ngaji, saya paling goblok Ustaz, paling goblok. Setiap malam saya ditabuk sama guru saya. Kebetulan guru saya abang saya. Salah baca ditabuk, nangis ditambahin lagi, ya, sampai-sampai ada satu kenangan saya menangis Ustaz di bawah beduk. Nangisnya saya di saat itu, ya Allah, kenapa kok saya bodoh amat, mengenal huruf Quran aja nggak bisa. Barangkali nangisnya saya Allah dengar ketika ada musabaqah, dulu namanya musabaqah tilawatul Quran. Saya waktu ngaji ditabuk sama guru saya, tapi ada perlombaan saya jatuh juara pertama. Abang saya bingung, ya, ngaji ditabuk tapi ikut perlombaan musabaqah juara pertama. Itu semua dengan izin Allah. Ini tahadus bi ni'matillah. Orang dulu,
Ya termasuk orang dulu, saya termasuk duluan dah, bukan orang dulu banget ya. Di zaman saya itu kalau makan guru nabok murid, nangis pulang ke rumah, orang tuanya tahu, ngadu, ditabok lagi sama orang tuanya. Nggak dialem, kata orang Betawi bilang. Ngapa lu nangis? Ditabok sama ustad, ditabok lagi, lu yang salah bukan guru lu, begitu. Coba sekarang, jangan coba-coba ustad nabok murid, melanggar HAM. Ini HAM dari mana produknya ini, saudara sekalian? Ini Amerika punya cara yang pada dasarnya kalau bisa kita dijauhkan daripada ajaran-ajaran agama. Biarkanlah umat Islam sekedar manis-manis jambu saja mengenal hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum syariat. Maka sekarang sudah kacau balau. Kacau balau. Ada lagi kita diterpa dengan berbeda pandangan dan aliran. Ya maaf ini yang barangkali sedikit pandangannya beda, sekedar menjelaskan saja Ustaz. Dia mau ngambil dalil harus dari Quran dan hadis, fatwa ulama nggak diikutin, betul, bagus. Tapi saudara pun jangan coba-coba baca Quran kalau di situ nggak ada jasanya ulama. Kalau saudara nggak percaya dengan ulama, Quran ada tangan-tangan manisnya ulama untuk menyempurnakan bacaan. Dalam sejarah diterangkan yang membuat harokat itu Al-Quran, Imam Khalil. Begitu saja. Ngapunten nih kalau salah bilangin. Yang membuat titik itu Al-Quran, Al-Imam Ad-Du'ali. Itu jasa-jasa ulama yang menyempurnakan Al-Quran, dan itu diakui semua. Andaikan kita barangkali ngikuti pembacaan Al-Quran huruf yang asli, nggak bakal mampu. Yang ada harokat aja kagak mampu, apalagi yang nggak ada harokatnya. Ya bang ya, bang, ini orang Tipar nih. Ya, yang gondrong aja kagak mampu, apalagi yang gundul. Jadi itu saudara sekalian, justru ada peran tangan manisnya jasa ulama yang wajib kita hormati. Ini sedikit Imam Khalil ini, waktu saya di pesantren dapat ceritanya begini. Imam Khalil itu beliau terkenal ya, pengarang ilmu nahu. Imam Khalil punya anak murid yang bernama Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini cerdas ya, daya tangkapnya, kepandaiannya sampai mengalahkan gurunya Imam Khalil. Ini cerita barangkali kalau makan ada guru dikalahkan oleh anak murid jangan kesinggung. Bab kadang-kadang yang namanya guru mah dari SD, di SD mulu ngajarnya, anak murid mah sekolah kemana-mana akhirnya tinggi ya. Ya maaf ini cerita sedikit, saya waktu ceramah lagi ini guru-guru PGRI Ustaz, saya sudah naik podium di sini, saya lihat ada guru saya di anak guru SD, saya turun dulu, saya cium tangan dulu, Pak minta maaf, saya bukan pinter datang ke sini, hanya diminta oleh panitia untuk mengisi acara halal bihalal. Kata guru saya, ya sudah, sekarang kamu yang naik, saya tetap di bawah. Jadi ini contoh Imam Khalil dan Imam Sibawayh itu. Imam Sibawayh ini orang cerdas sehingga bisa mengalahkan gurunya yang bernama Imam Khalil. Yang tadinya Imam Sibawayh belajar dengan Imam Khalil ini, Imam Sibawayh pulang kampung bikin pesantren, anak muridnya pindah semua tuh habis ya, anak murid Imam Khalil habis pindah ke Imam Sibawayh. Tapi hebatnya guru punya jurus yang tidak pernah bisa dimiliki oleh anak murid. Ini hebatnya nih, makanya yang namanya guru nggak bakal habis ilmunya, bagaimanapun nggak bakal habis. Umpama lagi ngajar ditanya sama anak murid nggak bisa jawab, kamu belum sampai pelajarannya, padahal nggak bisa itu guru, alasannya kamu belum sampai pelajarannya. Imam Khalil termenung di pinggir laut, dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, santri yang dulunya banyak belajar dengan saya sekarang pindah kepada anak murid saya. Kata Imam Khalil, ya Allah, kirimkan ilmu buat saya yang tidak dimiliki oleh anak murid saya.
Di tengah munajatnya ada desiran angin laut. Di situ bunyinya seperti irama-irama. Nah, disitulah terkenal orang-orang yang baca syair, namanya ilmu arud. Jadi kalau kita baca atau baca maulid itu ada ilmunya, ilmu arud namanya itu. Saya ingat dulu tuh ya, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun, nonton nggih Ustaz ya? Itu di pondok-pondok Jawa ada nama ilmu arud. Alhamdulillahilladzi qad awjada, itu ada arudnya tuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuram bihi amal huda mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'il. Itu ilmu arud. Imam Sibawayh nggak bisa ilmu tadi. Imam Khalil menguasai ilmu arud. Akhirnya anak murid Imam Sibawayh pindah lagi kepada Imam Khalil. Inilah hebatnya guru, nggak pernah guru kalah sama anak murid. Ya contoh semacam ini. Jadi kalau kamu nanti sudah menjadi hafid, anak murid kamu banyak, tolong jangan kecilkan guru yang pernah berjasa kepada kita. Itu kesan yang saya harus bawa tadi contohnya. Jadi ilmu guru gak bakal habis ya. Sekarang kadang-kadang banyak ini Ustadz, dia pernah belajar sama kita, contoh sekarang dia udah punya anak murid, nggak kenal lagi sama kita udah. Dia bilang, nah bekas guru saya no. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Ilmu bukan sekedar pinter yang kita miliki, jauh lebih hebat lagi dari kepandaian yang Allah berikan buat kita. Keberkahan ilmu itu lebih hebat. Bab yang namanya ilmu barokah itu, saudara sekalian, sedikit bisa bermanfaat. Bahkan saya sarankan sama teman-teman, cari guru jangan yang pinter, bukan bego, tolol. Cari guru yang ilmunya barokah. Bahkan sekedar guru kita cari pinternya dapat, berkahnya kagak. Tapi kalau kita belajar berguru kepada orang yang ilmunya barokah, barokahnya dapat, ilmunya bakal kita dapat. Makanya orang-orang dulu ilmunya nggak banyak, nggak seperti orang sekarang, tapi dikarenakan betul-betul ilmunya barokah, bermanfaat. Ya, kayak dulu ada anak murid, kata gurunya pesan, Tom, nih guru nih ilmunya berkah nih. Orang Betawi gitu Ustadz, ngomongnya sama anak muridnya, Tom, lu kalau pengen jalan di atas air, Tom, lu baca aja tuh bismillah, Tom, lu nganyut bisa, lu ngoyor. Ngertos sampean? Ngertos buatan? Nah, ini kata orang Betawi itu, kamu kalau yakin baca bismillah saja kamu amalkan, kamu bisa jalan di atas air. Bahasa Betawi ngoyor ya. Itu anak murid ikhlas menerima ilmu dari gurunya, gurunya pun ilmunya barokah, diamalkan. Satu ketika itu anak murid diajak ngajar oleh gurunya, yuk tong ikut ngajar sama saya. Di tengah jalan hujan deras Ustadz, banjir, jembatan putus. Kata gurunya, loh Tom, nggak mungkin kita bisa ngajar ke seberang sono. Tom, ngapa Pak Guru? Jembatan putus, banjir, gimana bisa? Kan guru yang bilang orang yang ngamalin bismillahirrahmanirrahim insya Allah bisa jalan di atas. Giliran anak muridnya Ustadz lulus bisa jalan di atas air, gurunya kelelep. Ngerti kelelep? Kenapa demikian? Mungkin si murid ini ikhlas, guru bener ilmu berkah, cuman guru waktu itu nggak bisa ngamalin. Tapi yang namanya guru tetap guru, insya Allah nggak bakal kehilangan barokah kita. Ini yang paling penting. Di akhir zaman kata Rasulullah SAW, ada 4 perkara yang akan Allah angkat di permukaan bumi ini. Jangan sampai kita mendapati ini. Yang pertama, nanti Allah akan angkat barokah waktu untuk umat Nabi Muhammad. Dulu saya masih kecil, kita masih kecil, lebaran ketemu lebaran, perasaan lama itu kita tungguin. Sekarang lebaran sekarang ketemu lebaran lagi, perbuatan lebaran tahun lalu masih terbayang tahun sekarang.
Ini yang kata ulama, yataqarabuz zaman, ditafsirkan oleh ulama, nanti waktu cepat berpacu, setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan satu hari. Saking cepatnya itu. Makanya dulu orang-orang itu masih diberikan waktu yang barokah. Imam Syafi'i radhiyallahu an, setiap bulan suci Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali hataman, itu semua dalam keadaan sholat. Tuh udah hafal tuh, enak tuh. Setiap bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran. Ini nggak pakai Quran nih, hatam Quran, baca Quran secara hafal dalam keadaan sholat 60 kali hataman. Ini kita kalau kurang-kurang kuat cerita ini Pak bisa kufur nih. Walaupun itu sudah ulama, sebab ulama itu warasul anbiya, nggak mungkin ulama itu bohong. Begitu loh. Kita nggak masuk akal kalau kata akal, nggak mungkin. Tapi kalau Allah memberikan keberkahan waktu, bisa-bisa aja. Satu contoh, dalam Al-Quran itu ada Ashabul Kahfi, tidur di dalam goa itu selama 309 tahun. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi berada dalam goa ketika dikejar oleh Raja Zalim di Kianus, ngumpet dalam goa, tidur selama 309 tahun. Bangun tidur lapar, pengen beli roti. Tukang roti bilang, "Loh, duit kamu sudah nggak laku ini mas." Ya kebetulan yang dagang roti orang Jawa. Ya, disampaikan nggak laku ini duit 300 tahun yang lalu. Sampean dari mana? Saya barusan tidur di goa, bangun tidur lapar, saya beli roti. Berapa lama kamu tidur di goa? Perasaan baru setengah hari atau satu hari. Udah 300 tahun. Ini kekuasaan Allah. Artinya apa? Keberkahan itu bisa digitukan oleh Allah. Jadi Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran dalam sholat itu sebanyak 60 hataman setiap bulan suci Ramadan. Alasannya apa? Dikarenakan Allah memberikan keberkahan waktu buat dia. Yang kedua, beliau memang diberikan rasa cinta, nikmat di saat ibadah kepada Allah. Enak aja udah. Kalau kita nggak bakal mampu. Kenapa? Belum menjumpai kenikmatan ibadah. Sama juga orang yang suka mancing, ya, itu berangkat subuh pulang asar betah itu Pak, betah di kali, di pinggir kali, betah di pinggir empang. Emang dia hobi mancing. Dan cuman bedanya kalau di Jawa Tengah ada Sunan Kalijaga, di Kampung Tipar ada Sunan Jaga Kali, gitu doang, beda tipis. Sunan Jaga Kali. Kenapa dia senang? Kenapa dia betah? Hobi. Orang kalau sudah hobi ibadah nggak terasa. Ini kayak bapak nih, kita ngaji, ntar saya berhenti ceramah jam 12, seneng. Orang seneng ngaji kok. Kuat Pak, kuat. Saya nggak kuat, tekor. Jadi begitu hebatnya tuh orang-orang terdahulu menghafal Quran. Makanya kalau ada orang Kampung Tipar yang nggak senang, merasa tersaingi dengan ada pondok pesantren, berarti itu ustadz kayak siapa kan perlu dioperasi otaknya. Berarti dia nggak senang ada orang-orang yang berbuat baik di tempat ini. Rasul pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, cintailah orang-orang yang berbuat kebaikan." Orang yang cinta berbuat kebaikan, dia adalah kekasihnya Allah. Jangan kau benci orang yang berbuat kebaikan, engkau akan menjadi musuhnya Allah. Ya, ancaman dari Allah nih. Saya atas nama walaupun bukan kampung saya, Ustaz, sampean dari Jawa, dari Jawa Tengah datang ke sini ingin menandakan kebaikan di sini. Alhamdulillah ya Allah, berarti kampung saya banyak yang nyelamatin. Alhamdulillah. Jadi begitu aja, kita optimis aja lah jadi manusia. Ya, hidup yang paling enak tidak merasa nyaingin orang dan tidak pernah berasa disaingin oleh orang lain. Itu hidup yang enak. Kalau sudah berasa disaingin orang-orang lain, ilmu kita nggak bakal maju. Kalau katanya kita lak blegedemen udah Allah angkat keberkahan ini bermasalah barokah deh.
Jadi ada yang kadang-kadang Allah angkat tuh barokah waktu. Yang kedua, Allah angkat keberkahan ilmu manusia. Sekarang ini banyak orang yang pinter tapi ilmunya belum tentu mengayomi masyarakat. Justru dengan kepintarannya tadi tidak ada unsur nilai keberkahan. Kerjaannya bohongin orang, nipu orang, jadi koruptor ulung. Pinter dia itu orang, tapi ilmunya nggak ada barokahnya. Orang sekarang nyari target senang bukan tenang. Nabi nggak pernah bohong ucapannya. Tapi sifat Nabi itu 4, ya Pak. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat lagi di penjara tuh Pak Tona. Ya saudara sekalian, itu nanti di akhir zaman Allah bakal angkat keberkahan ilmu manusia banyak tapi belum tentu bermanfaat. Makanya guru saya bilang, Habib Ali Asgab makmur, ilmu sedikit barokah jauh lebih hebat ketimbang banyak acak-acakan. Dan ilmu yang barokah ibarat hujan ngericik, ya berhentinya lama kalau hujan ngericik. Tapi ilmu yang diberikan oleh Allah tidak barokah, kelihatannya ngetop bentaran, gak bakal sampai mati. Ini yang pernah saya dinasihatin oleh guru saya. Makanya Ustaz Hono, mudah-mudahan jenengan ya ilmu pun ilmu barokah, amin ya rabbal. Ini campur Jawa dikit nih Pak Camat. Ya. Yang kedua, Allah akan angkat sifat kasih sayang manusia. Nyata sekarang ini Islam dengan Islam saling berbenturan, padahal berbenturannya masalah sedikit, hanya yang satu kunut yang satu kagak, ribut ya, gara-gara terawih 11 sama 20 ribut. Kan masih banyak yang belum sembahyang, ngapa ngurusin orang yang sembahyang? Itu memang Allah sudah angkat sifat kasih sayang manusia. Anak dibunuh oleh orang tua membunuh anak, nenek-nenek diperkosa sama anak muda, hilang udah perasaan ya. Ini kalau nenek-nenek diperkosa sama anak muda, yang salah nenek-nenek apa anak muda nih kira-kira ya. Nenek-nenek yang lenjeh itu. Saudara sekalian, di akhir zaman Allah angkat tuh sifat kasih sayang manusia. Bersyukur Allah masih tanamkan sifat kasih sayang terhadap kita. Alhamdulillah, anak murid punya rasa hormat sama guru, guru masih perhatikan anak murid, anak hormat sama orang tua sayang sama anaknya. Ini masih sifat kasih sayang Allah berikan dalam diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah angkat sifat rasa adil pejabat di mata rakyat. Sekarang pejabat sudah hampir tidak menyentuh lagi perasaan rakyat. Rakyat sedang lapar, ekonomi susah, BBM naik ya, alasannya salah subsidi. Bagaimana BBM naik supaya SIP jatuh langsung ke tangan orang yang berhak menerima? Emang kemarin-kemarin kemana aja ya? Ini kan orang pada tahu, dikarenakan dikit lagi pilpres ya, mengambil sahabat simpati masyarakat, ujung kesal, ya udah begitu, udah alasannya dia macam-macam. Saudara sekalian, ini salah satu tanda di akhir zaman, kata Nabi, sifat rasa keadilan pejabat diangkat oleh Allah di mata rakyat. Sekarang semua gara-gara BBM naik semua. Apa jengkol aja naik? Jengkol yang nggak ada penyusunan apa-apa naik ya Pak. Saudara sekalian, bisa menggoyangkan negara, jengkol apa urusannya? Dulu nggak ada yang mau itu ya. Makanya saya itu ada salah satu aktivis PKS, saya senang itu. Apa dia bilang? Kalau bisa jangan BBM yang naik, pajak yang ditaikin. Kalau pajak rakyat nggak tersentuh, orang kaya doang yang kena gibah sama dia, kan gitu. Yang punya mobil taikin pajaknya, yang punya motor taikin pajak. Emang begitu mestinya, rakyat nggak tersentuh. Hasil pajak hasil rakyat, ini kagak, udah kumpul pajak dibawa rampok lagi ya. Bener kata Nabi, sifat rasa adil para pejabat diangkat oleh Allah di mata rakyat. Nah mudah-mudahan nih datangnya bulan suci Ramadan nih
Allah masih memberikan tuh, ya. Ini sampai jam berapa Ustadz ini? Udah ya Ustadz ya? Hah? Sampun. Ya, saya mah terserah tuan rumah. Sudah terus ya terus, sudah berhenti ya turun. Ya, tahu kenapa? Bapak saya gue tahu diri, panjang pendek ceramah Pak, amplopnya dilem. Nah, ini bukan cari amplop saya sini. Demi Allah haram saya makan amplop, Ustaz, jangan punya pikiran apa-apa. Nah ini ya, bulan suci Ramadan yang tadi tuh yang saya terangkan itu semua kumpul. Ya. Jadi yang berkah diangkat oleh Allah, kasih sayang diangkat oleh Allah, sifat rasa adil diangkat. Itu bulan suci Ramadan besok akan terkumpul. Ini salah satu bulan yang memang Allah masih jamin kemurniannya. Apa tanda-tanda keberkahannya? Satu, lihat rezekinya orang-orang yang beriman. Di situ ada nilai keberkahan. Ya. Apa nilai keberkahannya? Kata Rasulullah, wa yuzadu rizki wa yuzadu rizqil mu'mini fih. Allah bakal tambahkan rezekinya orang-orang yang beriman pada bulan suci Ramadan. Walaupun barangkali rezekinya nggak bertambah rupiahnya, tapi keberkahannya ada. Ya, nilai keberkahannya itu ada. Ya. Enggak tambah rezekinya. Umpama kita gaji 1 juta, umpama. Kenapa itu bisa terjawab semua? Kita berbuka puasa yang kemarin-kemarin kagak ada, makanan-makanan yang enggak tersedia, kok ada kolak, ada biji salak, semua terkumpul itu asbab dari adanya bulan puasa. Rezekinya enggak tambah, nilai keberkahannya yang Allah berikan. Ini salah satu bukti bulan Ramadan Allah belum angkat keberkahannya. Itu yang kita minta. Kedua, keberkahan waktu pun Allah berikan di bulan Ramadan tadi. Contoh di bulan lain kita baca Quran nggak sanggup, nggak pernah bisa. Tapi di bulan Ramadan bagi orang-orang yang bisa atau mampu baca Quran, alhamdulillah sampai dia niat 2-3 kali menghatamkan Al-Quran, berarti waktu barokah itu masih ada di bulan Ramadan. Di bulan lain jangankan sampai 2-3 kali hatam, 1 tahun nggak pernah sekali kita ngelihat Al-Quran. Jujur sekarang ini kita katakan umat Islam waktunya sudah tersita 70% di depan televisi. Udah nggak lagi mereka tuh membutuhkan baca Al-Quran, apalagi sampai menghafal Al-Quran. 70% waktunya tersita tuh. Oh, perhatikan juga sekarang Pak, kita nonton TV kadang-kadang terbalik, di TV nonton kita, kelamaan nonton TV. Nah inilah saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada ustadz-ustadz yang mau membangun kampung saya ini. Ada orang-orang yang akan diniati dibentuk untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian menjadi kader-kader penghafal Al-Quran. Berarti hari kiamat masih jauh. Atuh. Yang kedua, saudara orang kampung Tipar, bersyukur sama Allah. Di kampung kita berarti Allah kirimkan keberkahan. Jangan dibenci, jangan, dukung kalau bisa, dukung kalau bisa. Bab kata Sayyidina Ali, minimal kalian itu berada di kelompok yang 4, jangan jadi nomor 5. Celaka kalian, kata Sayyidina Ali. Kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kalian menjadi orang yang ngajar, kalau mampu ajarkan ilmu pada orang lain. Kalau kita nggak mampu jadi pengajar, jadilah kalian belajar. Mungkin belajar sibuk, jadilah kalian dengerin orang yang sedang belajar. Au muhibban, atau cintai ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya cinta sama orang berbuat kebaikan ya Allah, saya nggak mampu seperti mereka. Jangan jadi nomor 5. Orang berbuat baik dibenci, kalian bakal menjadi musuhnya Allah. Ya, ini yang saya katakan. Silakan saudara membenci orang-orang yang berbuat baik, nggak lama saudara bakal hancur. Ini bukan ngomong sembarangan. Rasulullah yang berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, cintai orang yang berbuat kebaikan. Kalau kau cinta, kau menjadi temannya Allah, kekasihnya Allah. Bila kau benci, engkau akan menjadi musuhnya Allah. Kita doakan guru-guru kita,
Ya, mudah-mudahan panjang umur, amin. Ilmunya bermanfaat, sabar di saat mendidik, dan mudah-mudahan ya teman-teman kami di sini tergugah hatinya untuk memberikan kepercayaan anak-anak didiknya, diberikan hafalan oleh guru-guru yang di bidangnya. Jadi orang-orang yang hafal Quran adalah manusia pilihan. Kita bukan termasuk orang yang hafal Quran, mencintai orang yang hafal. Imam Syafi'i bilang, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Inni uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya cinta sama orang soleh walaupun bukan saya orang yang soleh. Saya berharap pada hari kiamat nanti saya mendapat syafaat daripada orang-orang yang soleh. Selamat Ustadz berjuang mempertahankan agamanya Allah, mempertahankan mukjizat Allah Al-Quran. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu antum semua diberikan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mohon maaf kurang lebihnya. Saya tidak membaca masalah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.